Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak Ustadz, saya masih belajar dan banyak mau cari tahu tentang Islam. Jadi mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin standar, cuman ini saya penasaran banget dari dulu. Ini masalah poligami. Kalau, wah ibu-ibu di sini pada langsung gitu. Kalau yang saya tahu, yang saya yakini dari dulu, manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Lalu Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Nah ini kalau masalahnya poligami, lalu kalau nikahnya sampai 4 itu sisanya yang misalnya namanya Siti, apa Susi, apa Santi itu tulang rusuknya dari mana itu Pak Ustadz? Terus sama kalau memang diperbolehkan asalkan bisa adil katanya gitu ya Pak Ustadz. Ini kalau menurut Al-Quran sendiri adil itu tolak ukurnya seperti apa Pak Ustadz? Karena kan kadang-kadang kalau Rasulullah mungkin kita tahu untuk adil pasti bisa, nggak mungkin nggak gitu kan. Tapi kalau suami yang manusia biasa kadang istrinya aja setiap kali ngeliat mukanya istighfar gitu kan, banyak-banyak istighfar. Terus dia mau poligami itu gimana caranya Pak Ustadz ngomongnya? Baik. Makasih Pak Ustadz. Pertama, bahwa hadis tentang khuliqatil mar'atu min dila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bermakna kiasan. Tulang rusuk melindungi jantung atau jantung melindungi tulang rusuk? Tulang rusuk yang melindungi jantung. Perempuan itu tulang rusuk. Laki-laki itu jantung. Maka perempuan yang melindungi laki-laki. Makanya dalam Quran disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki, menutupi segala cacat, aib dan kekurangannya. Maka tulang rusuk menjadi pelindung bagi laki-laki. Nah, jadi jangan dipahami tekstual lalu sebelum nikah minta surat catatan dokter berapa yang hilang tulang rusuknya. Nah, saya nggak mau nikah sama kamu, tulang rusukmu hilang 3, berarti bini kau 3 katanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah monogami 25 tahun. Monogami, istri tunggal. Baru poligami sekitar 10 atau 12 tahun. Mana yang lebih lama dalam kehidupan Nabi? Monogami atau poligami? Nampak jawaban serentak. Monogami. 3. Ayat tentang turun. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan 2. Wa thulasa, nikahilah 3. Waruba, nikahilah 4. Ayat itu nyuruh nambah atau mengurangi? Mengurangi. Karena dulu orang Makkah istrinya unlimited edition. Maka turun ayat ini untuk menyuruh kurangi. Maka yang saat itu bininya 10, dia pilih-pilih. Setelah fit and proper test, delete 6. Tinggalkan 4. Ayat ini dulu mengurangi, bukan menambah. Yang keempat, bahwa dalam Islam poligami adalah solusi emergency door. Karena ini kalau tidak dibuka pintu sebelah kiri ini, pesawat akan meledak. Nah, makanya ada di satu daerah, seorang pergi kondangan, istri tua, istri muda bisa jalan. Maka orang heran, kenapa? Itu kok bisa gitu? Itu istri mudanya itu yang meminangkannya istri tuanya. Ditanya orang, betul ibu minangkan? Iya. Kenapa ibu pinangkan? Daripada aku mati katanya. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda ini kata dia. Ini solusi emergency door. Ada di sebagian orang, ada di sebagian tempat. Dan sekarang banyak orang lebih mau, mas kamu mau selingkuh lah. Yang penting seksnya sehat. Oh tak bisa begitu. Dalam Islam ada aturan agama yang menjaga keselamatan. Islam itu datang menjaga 5. Hifzul aqli, menjaga akal. Jangan pakai sabu-sabu narkoba.
Hifzun nafs menjaga diri, jangan bunuh diri, haram. Hifzuddin menjaga agama, jangan kotori akidah. Hifzul mal menjaga harta, jangan riba, jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampas. Hifzul ard menjaga kehormatan, jangan caci maki, olo-olo, ejek. 5 menjaga. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Karena semua laki-laki ini tidak akan bisa menikah tanpa izin istri pertama. Sudah dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Takbir. Pas istri saya lihat Ustaz. Alhamdulillah ya, aman ya ibu-ibu ya. Aman. Baiklah, berikutnya kami persilakan Ustaz untuk pertanyaan yang dari kertas. Apa yang dimaksud punuk unta? Sebuah hadis yang diutarakan untuk wanita. Punuk unta salah satu sampel contoh. Tapi banyak hadis lain substansi maknanya adalah, saya sebutkan satu. Ayat Quran bahkan. La yadribna bi arjulihidna. Janganlah memukul kaki ke lantai. Dipakai gelang kaki bergemerincing. Yadribna bi arjulihidna. Dipukulkan kaki ke lantai waktu jalan. Kerincing, 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 kerincing. 1. 2. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. 3. Jangan memakai seperti punuk unta naik ke atas. Dari 3 sampel contoh ini makna substansinya adalah norak. Berlebihan, lebih dari normal, abnormal, supaya diperhatikan orang. Adapun sekedar mengikat rambut, kebetulan rambut dia panjang, maka diikatnya pakai karet gula. Diikatnya. Lalu kemudian ketika dia pakai jilbab agak menonjol sedikit, ya nggak apa-apa. Tapi sengaja dipakai tinggi ke atas supaya ketika dia lewat semua wow. Jadi jangan ditangkap sampelnya, tapi yang diambil adalah substansinya. Karena sekarang banyak orang, perempuan, tidak seperti punuk onta, tapi noraknya lebih daripada punuk onta. Pahami ini dengan baik. Tentang masalah gemerincing di lantai, tidak ada lagi. Tentang solek jahiliyah, tidak lagi. Tentang punuk onta, tidak. Dia selamat dari 3 kasus contoh. Tapi substansi noraknya masih bertahan. Maka hukumnya dia tetap kena. Intinya wajar-wajar saja. Kau diperhatikan orang bukan norakmu, tapi karena prestasimu. Kau diperhatikan orang bukan karena make upmu, tapi karena cahaya bekas wudukmu, karena tahajudmu memancar. Ini kan ingin mencari hati orang supaya suka. Padahal hati orang itu punya Allah. Kalau Allah sudah menanamkan cinta ke dalam hatimu, maka hati-hati hamba itu pun ikut cinta kepada engkau. Oleh sebab itu maka raihlah cinta Allah dengan tahajud, raihlah cinta Allah dengan baca Quran dan zikir, bukan dengan yang semu, bukan dengan yang hilang. Karena kita akan capek melelahkan diri sendiri hanya dengan kepalsuan-kepalsuan. Kenapa dia bercahaya wajahnya? Bekas wudhu. Masya Allah. Emang saya tayamum. Artinya kita tetap beramal, berdoa, biarlah orang suka, karena Allah menanamkan suka itu, bukan karena dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat kita akan lelah, capek sendiri. Normal saja, apa adanya. Apa boleh seorang anak naik haji, tapi orang tuanya belum pernah pergi haji? Pulang dari sini, kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu,
Dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkanmu. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua. Karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup dia senangkan. Tapi saat tidak beruntung, saat sangat sayang pada ibunya, tapi ibunya sudah meninggal dunia, saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, makku, ibuku, ummi sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah pahalanya sampai tidak ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Idzan ahfiruha. Saat itu juga, saat ngobrol dengan Nabi itu, langsung saat pergi menggali sumur, wakafkan untuk almarhumah ibunya. Sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, esok hari libur, bawakan makanan kesukaannya, belikan pakaian yang paling indah, tunjukkan kertas, mama, sudah kami daftarkan ONH. Alhamdulillah. Tapi baru bayar DP 5%. Doakan supaya rezeki kami halal berkah. Saya sudah banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Di balik kesuksesan orang-orang besar itu saya lihat, saya perhatikan. Rupanya di ruang kamarnya ada gambar ibunya. Rupanya saat dia kata sambutan bercerita tentang ibunya. Rata-rata kebesaran orang-orang hebat itu berawal dari doa ibu, ayah juga. Luar biasa. Ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Saat Nabi ditanya, ayyun nas, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Setelah itu abuka, bapakmu. Oleh sebab itu maka kalau masih hidup dia senangkan. Bisa memberangkatkan dia haji, Allah akan ganti berpuluh-puluh kali kau akan bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah insyaAllah.